seperti apa pandangan Anda terkait insentif mobil hybrid? Sebetulnya hal ini sudah lama sekali saya tunggu. Karena sebetulnya mobil listrik dan mobil hybrid itu mempunyai semangat yang sama. Walaupun untuk mencapai tujuannya sedikit berbeda. Maksudnya begini, kita ini menyadari bahwa masa depan kendaraan itu memang arahnya ke kendaraan listrik bertenaga baterai, ya kan? Sedangkan hybrid masih sedikit memakai bahan bakar fosil. Intinya apa? Bahwa keduanya ini sebetulnya ingin menekan konsumsi minyak bumi. Itu jelas. Yang kedua, pada saat yang sama, kedua jenis kendaraan ini sekaligus menekan polusi. Nah, dengan demikian, kenapa tadi saya katakan bahwa sebetulnya sudah lama sekali saya tunggu sikap pemerintah terhadap hybrid, gitu ya. Memang betul bahwa pemerintah perlu memberikan dorongan untuk masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Tapi juga jangan lupakan yang namanya hybrid. Karena saya punya keyakinan sebelum konsumen siap untuk memakai kendaraan listrik, perlu masa transisi. Dan transisi itu melalui kendaraan hybrid. Ya kan? Jadi inilah yang saya yakini bahwa ketika masyarakat atau konsumen mau beralih ke kendaraan listrik, itu perlu belajar, perlu menyesuaikan diri, biar gak kaget, perlu merubah lifestyle-nya supaya nggak kaget ke kendaraan listrik seperti apa. Dan kita tahu bahwa kendaraan listrik kan banyak sekali tantangannya. Pada dasarnya pengamat-pengamat yang ada kan menyoroti, tapi kendaraan hybrid masih memakai bahan bakar, ya kan? Ya salahnya apa? Karena pemakaian bahan bakarnya itu sudah ditekan sedemikian minim. Nah ini yang sebetulnya perlu mengerti, ya kan? Dan rasanya masa iya pemerintah nggak ngerti tentang hal ini? Kok baru sekarang mau bersikap gitu ya? Jadi adalah wajar ketika kendaraan hybrid menerima insentif yang juga didapatkan oleh kendaraan berbahan bakar bertenaga baterai. Jadi itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan nanti impact negatifnya bagaimana. Ini adalah impact positif. Kenapa? Harapan saya harga kendaraan hybrid itu jangan terlalu jomplang terhadap kendaraan berbahan bakar fosil. Sehingga masyarakat berani untuk beralih, berani untuk pindah. Dan di sini sebetulnya pemerintah kan juga akan mengurangi konsumsi minyak buminya gitu. Yeah. Di sisi lain juga yang perlu yang tidak kalah disorotinya oleh dunia otomotif adalah bahwa kendaraan baterai kan nggak bersih-bersih amat. Itu yang juga disoroti. Maksudnya apa? Ketika membuat kendaraan baterai, berapa banyak polusi yang dihasilkan oleh pabriknya, ya kan? Kemudian untuk melakukan charging listriknya itu sampai menjadi tenaga listrik, itu juga berapa banyak mengotori udara, itu kan juga disoroti, gitu. Jadi jangan sampai ada pemikiran-pemikiran sentimen, hybrid kan masih sedikit memakai bahan bakar gitu. Tapi pada kenyataannya rasanya nanti juga akan plus minus dan masyarakat otomatis akan buat saya adalah hybrid. Sementara yang lain mengatakan aku sudah siap untuk pindah ke kendaraan berbahan bakar bertenaga baterai full listrik begitu. Full ya. listrik. Tapi Pak Bebin, kalau menurut Anda ekspektasi Anda seperti apa sih untuk insentif dari pemerintah ini terhadap mobil hybrid sendiri jika dibandingkan dengan mobil listrik yang dapat insentif juga lebih banyak begitu? Saya melihatnya begini,
secara umum dulu. Bahwa harga kendaraan bermotor di negara kita ini terlalu mahal. Terlalu mahal. Pajaknya tumpang tindih. Kalau kita mencoba melihat saja apa yang terjadi. Kalau kita melihat harga kendaraan A di negara asalnya, kemudian memakai nilai tukar, begitu sampai di Republik ini, harganya antara 2,5 sampai 3 kali lipat. Terlalu mahal. Saya berpikir bahwa kita ini sudah terlalu lama terjebak di volume 1 juta unit per tahun. Terlalu lama. Kenapa tidak yang namanya pajak barang mewah itu dihapuskan? Karena sudah tidak relevan lagi. Itu peraturan lama. Ketika itu bahwa seseorang kalau bisa membeli mobil, itu dianggap, wah itu sebuah kemewahan. Tapi hari ini kan tidak. Itu sebuah kebutuhan. Apa iya masih mau pakai stempel barang mewah? Coba kita simulasikan. Sekarang kita hanya jualan 1 atau 1,1 juta unit per tahun, ya kan? Dengan segala macam pajak yang tumpang tindih, saya nggak tahu angkanya berapa. Tapi kalau lihat angka umumnya menjadi 2,5, berarti kan pajaknya saja sudah 1,5 sendiri dari harga kendaraan. Bahkan sampai 2 kali lipat, itu baru pajaknya saja. Kalau itu dipotong separuh, terus industri ini bisa menjual produknya 2 juta, 2,5 juta sampai 3 juta dan seterusnya bertumbuh, kan yang diterima pemerintah lebih banyak. Ini yang sebetulnya dibutuhkan pemikiran atau wacana yang lebih luas dan yang terkini gitu. Jadi bukan lagi memakai peraturan-peraturan lama yang tumpang tindih tadi, ada pajak barang mewah dan sebagainya. Itu yang saya harapkan gitu. Supaya industri ini tuh bertumbuh. Tidak stagnan seperti sekarang. 1,1 juta unit per tahun. Ya. Baik Pak Beben, saya akan ke Pak Anton. Pak Anton, sebelum saya menanyakan pandangan Anda terkait insentif mobil hybrid begitu ya, kita juga ingin mengetahui nih tren penjualan mobil jenis hybrid Toyota. Bisa Anda paparkan? Iya, kami di Toyota melihat penjualan mobil hybrid electric vehicle memang terus berkembang dan tadi seperti yang Pak Bebin sampaikan memang demand-nya semakin lama semakin tinggi. Contohnya penjualan di tahun lalu 2023 dibandingkan 2022 itu mengalami peningkatan dari sekitar 4.400-an unit menjadi 37.700 unit dan saya yakin sebenarnya demand-nya lebih tinggi lagi gitu. Jadi saya sangat sepakat dengan Pak Bebin kalau memang ini bisa diberikan insentif tambahan, saya rasa akan bisa menjangkau segmen yang lebih bawah lagi atau volume yang lebih besar lagi, misalnya di bawah 400 juta atau 300 jutaan, sehingga bisa dinikmati hasilnya yaitu emisi gas buangnya akan lebih rendah dibandingkan mobil biasa, dan juga bahan bakar atau BBM juga lebih irit, dan banyak benefit lainnya karena memang ekosistem dari hybrid ini sangat mudah untuk dijual di seluruh Indonesia. Jadi ini salah satu ekosistem yang sangat baik, khususnya untuk industri otomotif dalam negeri. Karena dari penjualan kami di tahun lalu, sebagian besar itu adalah produksi dalam negeri, yaitu Kijang Innova Zenix Hybrid dan juga Yaris Cross Hybrid, yang jumlah TKDN-nya sudah lebih dari 70%. Jadi begitu Mbak Safira tren mengenai penjualan hybrid di Indonesia. Baik, dan pandangan Anda sendiri tentang adanya wacana insentif untuk penjualan mobil hybrid seperti apa Pak? Dan ekspektasi Anda bagaimana nih untuk pemberian insentifnya? Apakah memang bisa disamakan dengan insentif kendaraan listrik atau seperti apa? Pastinya karena memang kita fokus kepada mendukung program karbon neutral ya, atau zero emission ke depannya. Jadi saya rasa semua produk-produk yang mendukung emisi yang rendah harusnya mendapatkan support ya dari pemerintah dan publik. Dan saya rasa tidak hanya BEV, tapi juga hybrid harusnya mendapatkan support.
Dan saya rasa ini selaras dengan kepentingan tidak hanya pemerintah, tapi juga publik dan masyarakat secara umumnya gitu ya. Jadi satu, masyarakat bisa mendapatkan banyak pilihan, baik dari BEV maupun hybrid dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga kita dapat memindahkan gitu ya, kendaraan yang ICE atau kendaraan normal ke kendaraan-kendaraan yang lebih ramah lingkungan, sehingga total dari emisi dan juga kaitan bahan bakar akan semakin baik. Dan harapannya dengan adanya harga hybrid yang lebih kompetitif, ini akan menunjang industri tidak hanya dari Toyota tapi semua brand juga bisa melakukan produksi dalam negeri untuk lokal hybrid EV-nya sendiri. Baik, Pak Bebin dan juga Pak Anton, ini perbincangan semakin menarik pada malam hari ini, namun Autobis harus jeda dulu terlebih dahulu, kita akan kembali lagi dan masih ada beragam informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah di Autobis CNBC Indonesia.